Ya, kembali lagi bersama saya Widi. Kali ini kita akan membahas tentang IELTS Reading Test. Ada apa sih di dalam tes reading pada IELTS tersebut? Lalu soal-soal apa saja sih yang ada di dalam reading test dan macam apa? Udah gitu, bagaimana cara menjawabnya? Soal yang mana yang paling sulit? Yang mana yang paling gampang? Nah, hal-hal seperti itu akan kita bahas di sini kali ini, ya. Yuk kita lanjut. Reading test itu ada 3 teks. Jadi ada 3 teks panjang, kurang lebih ada sebanyak 2.700 kata kalau misalnya kita total semua tiga-tiganya. Nah, semua teks ini harus diselesaikan dalam waktu 60 menit, sehingga untuk menyelesaikan satu teks saja kurang lebih ada 12 soal, itu harus diselesaikan dalam waktu 20 menit, itu pun maksimal. Saran saya, kalian harus bisa mencoba untuk menyelesaikan satu teks atau 12 soal dalam waktu 15 menit, sehingga total waktu yang kalian habiskan untuk menyelesaikan 3 teks tersebut adalah 45 menit, dan 15 menit sisanya itu bisa kalian lakukan untuk mengecek jawaban kalian. Oke? Nah, berbeda dengan listening section, pada reading section ini kalian tidak punya waktu untuk mentransfer jawaban kalian dari test paper to answer sheet, tidak ada waktu. Sehingga sangat disarankan ketika kalian sudah mendapatkan jawaban pada sebuah soal, kalian langsung menuliskan jawabannya pada answer sheet, sehingga kalian tidak akan membutuhkan waktu untuk mentransfer atau mengcopy jawaban kalian dari test paper to answer sheet. Ya, oke. And make sure that you finish 40 questions in 60 minutes. Okay. Nah, jenisnya ada apa aja sih? The question types. So the first one we have multiple choice. Like you know, multiple choice ini kita sudah sering temukan pada soal-soal bahasa Inggris pada umumnya ya, seperti di TOEFL, tes TOEFL itu sudah ada. Lalu kita juga punya multi-matching, kita harus menjodohkan antara information, headings, features, sentence endings, dan sebagainya. Berikutnya lagi kita nanti diminta untuk melengkapi summary atau melengkapi tabel. Dan kita juga nanti harus memberikan 1 to 3 word answers, jadi jawaban kita tuh tidak boleh lebih dari 3 kata. Lalu completing a summary atau summary completions, nanti jawabannya itu udah ada diberikan dalam sebuah tabel, jadi kita tinggal pilih saja. Namun jawaban ini kadang-kadang kita harus mengubah bentuk katanya, entah itu dari kata kerja menjadi kata benda, atau dari kata benda menjadi kata kerja, seperti itu. And then indicating which paragraphs contains information. Misalnya paragraf A itu memiliki bagian atau teks yang mana nih, gitu, memiliki statement yang mana nih. Jadi atau statement ini berada pada paragraf yang mana, seperti itu. Lalu berikutnya adalah true, false, not given. Lalu yes, no, not given. Nah, 2 hal ini itu adalah yang paling sulit dalam reading test. Kenapa? Karena kalau kita tahu itu true, berarti memang sudah dinyatakan dalam teks tersebut bahwa statement itu benar atau statement itu sesuai dengan apa yang terdapat dalam teks. Tapi kalau false itu artinya statement pada soal itu berbanding terbalik dengan apa yang tertera pada teks, jadi berlawanan dengan apa yang tertera pada teks. Tapi kalau misalnya not given, itu kalian harus fokus kalau not given itu artinya pernyataan tidak tertera atau tidak ditemukan dalam teks. Jadi kalian tidak bisa menggabungkan your prior knowledge, pengetahuan kalian ke dalam teks. Misalnya di dalam kalian tahu bahwa kelelawar itu tidur pada siang hari, kalian tahu itu. Tapi
di dalam teks tidak dinyatakan, tidak ada yang menyebutkan bahwa kelelawar itu tidur di siang hari. Tapi pada dalam teks dinyatakan bahwa kelelawar itu mencari makan pada waktu malam hari. Tetapi pada soal dinyatakan bahwa kelelawar tidur pada siang hari. Nah, jawabannya tidak boleh dinyatakan bahwa this is true, nggak boleh. Kenapa? Karena pernyataan ini tidak ada di dalam teks. Jadi kalian harus menjawab dengan not given gitu. Jadi kalian tidak boleh menjawab pertanyaan berdasarkan pengetahuan yang kalian miliki. Oke? Nah, itulah salah satu trik untuk menjawab false atau not given, ya. Oke. Dan berikutnya adalah choosing headings. Jadi ada sederet pilihan judul-judul paragraf dan kalian harus mencocokkan. Apakah paragraf 1 memiliki judul ini atau bukan? Lalu yang nomor 10 adalah labeling a diagram or a flow chart. Jadi kalian nanti diberikan satu teks, lalu pada soalnya itu dalam bentuk diagram atau flow chart. Nah, kalian diminta untuk melengkapi flow chart atau diagram tersebut. Nanti kita lihat contohnya. Oke? Dan terakhir adalah identifying information. Jadi informationnya ini nanti ditanyakan apakah informasi ini merupakan suatu fakta atau merupakan suatu opini dari pengarangnya. Gitu. Lanjut, kita identifying writers' views or claim. Nah, di sini kita harus memahami apakah authors itu memiliki agreement atau tidak terhadap suatu pernyataan yang umum atau fenomena yang terjadi gitu. Nanti kalian bisa lihat dari pilihan kata-katanya, apakah pilihan kata-katanya lebih ke konotasi positif atau konotasinya negatif. Seperti itu. Nah, di sini ada catatan bahwa any of these question types may appear in any section. Itu artinya bahwa dalam satu teks bukan berarti satu teks itu hanya akan membahas tentang multiple choice. No. Jadi dalam satu teks kemungkinan besar merupakan kombinasi dari jenis-jenis soal seperti soal yang ada dalam paparan ini. Gitu. Jadi you have to be ready dengan variasi jenis soal, ya. Yang perlu dipahami adalah skimming teknik. Kalian harus benar-benar mampu melakukan skimming teknik. Apa sih skimming? Skimming itu adalah reading quickly untuk mengetahui apa inti dari teks yang ada di soal. Jadi caranya itu, salah satu caranya adalah kalian membaca cepat keseluruhan, ya. Atau yang kedua adalah bacalah setiap kalimat pertama dan kalimat terakhir pada suatu paragraf. Jadi misalnya ada 5 paragraf, kalian baca semua first sentences, ya, dan juga last sentences. Lalu nanti kalian bisa menangkap ini umumnya tentang apa, gitu. Nanti kalian juga bisa mengingat-ingat, oh ada tokoh-tokoh apa saja di sana, siapa nama-namanya, ada tahun berapa kejadiannya, seperti itu. Jadi untuk skimming ini adalah intinya untuk mengetahui secara umum teks itu tentang apa. Nah, sarannya adalah melakukan skimming paling lama 2 menit. Kalian tidak boleh lebih dari 2 menit untuk melakukan kegiatan skimming ini, karena kalau lebih dari 2 menit itu akan membuang waktu kalian. Selain itu, untuk yang kedua adalah skill yang kedua yang harus kalian pahami adalah scanning. Scanning di sini sangat berguna untuk kalian mencari lokasi jawaban. Jadi caranya adalah kalian harus highlight keywords atau kata-kata kunci dan yang ada di soal, dan kalian harus mencocokkan keywords yang ada di soal pada teks. Dengan begitu nanti kalian bisa langsung tahu jawabannya di mana. Gitu. Ya, jadi skimming dan scanning itu sangat diperlukan dalam mengerjakan soal reading.
Nah, ini dia salah satu contoh choosing headings. Okay? The first one is you need to focus on the instructions. Di situ dibilang adalah choose the correct heading for sections A, D, and F from the list of headings below. Jadi ada teks, ada 6 paragraf A sampai F, dan di sini ada list of headings nomor 1 sampai 9 Romawi. Nah, focus on the instruction. Maksudnya adalah kalian harus memahami perintahnya seperti apa. Katanya disuruh menulis huruf Romawi kecil I 1 sampai 9 pada jawaban. Lakukan itu. Jangan, kalau menurut saya kalian harus meminimalisir resiko, yaitu adalah harus ikutin apapun instruksi yang diberikan oleh test paper. Jadi kalau disuruh nulis pakai huruf Romawi kecil, ya lakukan huruf Romawi kecil saja. Jangan menulis dengan huruf Romawi besar. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, kalian tidak punya kesalahan dalam technical writing gitu, dalam teknik menulisnya. Ya, di sini choosing headings. Berikutnya adalah tips for matching headings. Read the headings before you read the passage. Jadi bacalah pilihan-pilihan headings ya atau judul. Lalu kadang-kadang paragrafnya itu ada 6, tapi pilihan headingsnya ada 9. Jadi ada kelebihan 3 headings yang akan mendistract atau mengganggu fokus kalian dalam memilih yang mana yang benar. Hati-hati dengan itu. Lalu, analyze the headings before trying to match them to sections. You need to analyze the headings karena kadang-kadang dalam headings itu ada synonyms, menggunakan synonyms, menggunakan antonyms. Nah, itu yang harus kalian pahami. Okay? And then, answers do not come in order. Jadi, pilihan jawabannya itu selalu random. Jadi bukan berarti paragraf A itu pasti jawabannya nomor 1, bukan. Ya, mungkin paragraf A jawabannya adalah nomor 5 atau paragraf B jawabannya nomor 8 misalnya. Oke. Nah, nanti kalian bisa lihat link di sana ieltslist.com for the question types. Ore. Nah, kita punya latihan di sini. Mari kita coba. Saya berikan waktu 1 menit. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya menjawab soal ini. Di sini adalah matching headings. Di sebelah kanan atas kalian bisa lihat itu list of headings yang harus kalian pilih. Yang mana sih yang cocok dengan tiap-tiap paragraf itu. Ya, di sana bisa dilihat ada 3 paragraf, namun ada 4 options. Berarti ada kelebihan 1. Okay, I give you time to think. Kalian bisa pause dulu videonya, lalu kalian latihan. Oke? Ini dia solusinya. Gimana? Apakah kalian sudah sempat skimming tadi? Skimming adalah membaca the first sentences. Ya, lalu kalian bisa menentukan apa yang sesuai dengan heading di sana. Oke. Kita lihat yang A, ya. With upwards of 300 product launches, installations, and exhibitions, London's annual 9-day design festival is a showcase of head-spinning choice. Ingat, kalau kalian ingin membaca the first sentence, benar-benar baca keseluruhan sentence. Jangan cuma beberapa kata saja yang dilihat, tapi 1 kalimat full. Oke? Nah, di sini disebutkan bahwa ada 300 product launches. Dari pilihan headings di sana, ada nggak yang menyebutkan tentang product launches 300? Disebutkan jumlahnya. Oh, ada. Ya, benar. Berarti adalah number of products shown on the festival itu adalah A. Oke? Nah, yang paragraf B, kita lihat. One was the launch of 2 consumer electronics products designed to simplify and beautify our technology-added lives. Di sini disebutkan bahwa ada 2 consumer electronic products ya. Di sini yang disebutkan one, tapi belum disebutkan apakah itu one-nya. One-nya itu apa, jenis apa gitu. Masih belum jelas. Nah, kalau belum jelas seperti ini, you have to continue to the next sentence ya. Both chose the new London Design Festival venue of Somerset House to show their wares.
Kayaknya masih belum dibahas deh. Nah, continue to the next sentence sampai dia menyebutkan benda apa itu. Oke? Nah, baru kita continue. Oh, disebutkan ada phone. Wow, the first was a mobile phone. Kamu masih ragu-ragu kan? Masih ragu-ragu, bener nggak ya? Tapi di sana ada simple cell phone, bener nggak nih? Baca sampai kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Jika memang benar, di sini menyebutkan tentang a new phone atau a simple cell phone, ya sudah, pilihannya adalah B. Jadi, a simple cell phone, jawabannya B. Oke. Nah, lanjut, kita C, paragraf C. The other electronics launch came from the unlikely friend-sibling duo of the Guralek brothers. Sama, di sini juga belum disebutkan apa itu electronics-nya. Continue, sama tipsnya. Continue to the next sentence sampai disebutkan benda apa itu. Oke, lanjut langsung saya highlight di sana. New television. Untuk mengecek lagi, continue until the last sentence. Berarti di sini adalah a strange TV. Oke, bisa ya? Berarti di sini yang headings yang tidak digunakan adalah 3 designs of a software. Oke, let's continue.